Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya yuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Paling pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan pagi yang cerah yang sejuk ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan jatah usia kita hingga saat ini, detik ini kita masih bisa bernapas, kita masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yakni yang pertama ibadah sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan ta'lim atau thalabul ilmi. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan diberikannya panjang usia kita oleh Allah, jatah umur kita oleh Allah, mudah-mudahan umur kita, usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang sebaik-baiknya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang adalah ketika diberikan oleh Allah usia panjang, akan tetapi usianya itu tidak digunakan, ditasarrufkan, dimanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ibu, bapak jamaah Masjid Mutiara yang Allah muliakan, dalam kesempatan pagi yang cerah ini, insyaallah tadi di dalam mukadimah yang saya bacakan, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat ke-133 sampai 135. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
yang artinya Allahu a'lam bimuradih. Maka bersegeralah kamu sekalian. Maka di dalam ayat yang lain ini ada persamaan, yaitu di dalam surat Al-Hadid, kalau nggak salah ayat ke-27. Kalau dalam Al-Hadid itu sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin al-duha ka'adis sama'i wal ard. Jadi ada persamaan dengan konteks ayat dalam surat Al-Imran ini. Kalau di dalam surat Al-Imran ayat ke-133 wasari'u, maka ini perintah dari Allah. Maka bersegeralah kamu sekalian. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian. Untuk apa? Ila magfiratin, yang pertama untuk mendapatkan ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa jannatin, dan dari surganya Allah. Ini perintah dari Allah supaya kita berlomba-lomba, supaya kita bersegera untuk mendapatkan kedua poin ini. Yang pertama adalah untuk bersegera, untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk berlomba-lomba bersegera mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat selanjutnya ka'aldis sama al-duha ka'aldis sama wati wal ard. Luasnya surga ini adalah seluas langit dan bumi. Bayangkan luasnya, lebarnya, luas langit dan bumi. Bagaimana panjangnya gitu ya. Akan tetapi menurut satu riwayat dikatakan bahwa panjang, luas atau lebar itu sama. Ya, sama luas, lebar, panjangnya. Surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Dan itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan, disiapkan oleh Allah, disediakan lil muttaqina, bagi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sama gitu ya. Jadi orang yang bertakwa inilah yang akan disiapkan oleh Allah surganya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Namun jamaah rahimakumullah yang Allah muliakan, untuk takwa itu sendiri sangat sulit sekali. Jadi kalau kata takwa itu sendiri mudah diucapkan, akan tetapi sulit diaplikasikan, sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pun masih belajar sama mungkin. Bahkan takwa di sini banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan kata takwa. Ibu, bapak bisa mengecek tentang kata lafaz takwa itu sendiri. Kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu kurang lebih diulang-ulang kata takwa itu sendiri kurang lebih 259 kali. 259 kali, hampir 260 hampir ya, kurang satu. Itu kata takwa. Bahkan dalam segala hal pun, dalam segi apapun di dalam takwa itu selalu diiringi, dibarengi takwa itu. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Baqarah atau dalam surat yang lainnya gitu, tentang kurban misalnya, itu dengan takwa juga. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi takwa dibarengi itu. Maka di dalam takwa itu sendiri di dalam Al-Quran diulang-ulang disebut, sehingga kurang lebih 259 kali kata takwa itu diulang dalam Al-Quran. Bisa dicek ya Ibu. Jadi kata takwa itu. Dan menurut takwa itu sendiri definisinya, kalau menurut Al-Mujahid, takwa itu adalah tuti'u wala tuksik, tashkuru wala nakfuru wala takfuru. Itu definisi. Banyak sekali ulama yang mendefinisikan, yang mengartikan takwa itu sendiri. Apa takwa itu sendiri?
Di antaranya Al-Mujahid dan Abu Hurairah kalau nggak salah, hampir sama itu pengertiannya itu. Kalau menurut Al-Mujahid, takwa itu adalah tuti wala tuksi. Engkau mentaati perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Taat, patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakainya, itu disebut dengan takwa. Taskuru wala takpuru. Bersyukur, berterima kasih akan nikmat yang Allah berikan, wala takpuru, dan tidak mengingkarinya, mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu riwayat Imam Ali, Sayyidina Ali Kamal Wajah, beliau mendefinisikan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wasyukru alal jazil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir wahili. Jadi takwa menurut Sayyidina Ali itu adalah takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, identik dengan azab atau iqab, siksaan, atau dengan identik neraka. Takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, wal i'malu wal a'malu bitanzil, dan mengamalkan seluruh perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Wasyukru ala jazil, dan bersyukur akan nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak. Waridho bil qalil, dan ridho, menerima apa adanya. Ketika Allah memberikan rizki nikmat kepada kita sedikit, kita ridho, menerima, atau dalam arti qanaah itu. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk menyongsong masa yang akan datang, yang lama, yang panjang, yaitu yaumul akhirat, yaitu hari akhirat. Itu salah satu definisi menurut Imam Ali Kamal Wajah itu. Bahkan kalau menurut kesepakatan ulama yang kita biasa dengar gitu, dari penceramah, ustaz dan sebagainya, yang disebut dengan takwa itu adalah yaitu mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di dalam Al-Quran, makna dari takwa itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu takut akan siksaan Allah, yang pertama. Yang kedua adalah al-ita'ah, mentaati perintah Allah, wal ibadah, dan ibadah. Dan yang ketiga adalah membersihkan diri kita dari noda dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang ada dalam Al-Qur'an, 3 makna itu. Ya. Bahkan menurut dalam kitab salah satu karangan besar itu, yaitu salah satu yaitu yang tasawuf itu ini ya, bahwa kata takwa itu sendiri hurufnya ada 4. Kalau kita cek huruf takwa itu ada 4. Pertama adalah ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa huruf tak itu, takwa itu ada 4. Tak, qaf, waw, iya. Jadi diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan itu. Waqa yaqi wiqayatan, takwa. Hurufnya ada 4. Ta, qaf, waw, iya. Dan seluruh hurufnya itu mempunyai makna dan arti yang membentuk sifat karakter orang yang bertakwa itu. Artinya orang takwa itu ada 4 sifatnya itu. Pertama, ta itu maknanya adalah tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan memiliki sifat tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, handap asor, tidak sombong atau tidak jumawa. Ya, kalau bahasa Indonesia besar kepala ya gitu ya. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadu'ahullah. Barang siapa yang memiliki sifat tawadu, rendah hati, maka Allah akan meningkatkan, menaikkan derajatnya. Akan tetapi sebaliknya, wa man takabbara wadu'ahullah. Barang siapa yang memiliki sifat lawan dari tawadu atau takabur, sombong besar kepala, maka wadu'ahullah, Allah akan
merendahkan derajatnya baik dunia ataupun di akhirat nanti. Kita tahu ketika sejarah di dalam Al-Quran dicatat, ketika pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam AS, maka semua malaikat disuruh untuk bersujud, kecuali illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika itu Allah menciptakan Nabi Adam dan semua malaikat diperintahkan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Semuanya fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali ablas, kecuali iblis. Iblis itu adalah maqtu'un ila rahmat, ibaidun ila rahmat, jauh putus dari rahmat Allah. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis itu. Bahkan di dalam kitab tafsir Sawi dikatakan bahwa kenapa iblis tidak mau, enggan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam ketika Allah memerintahkan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, sedangkan aku, kata iblis, diciptakan dari api. Masa api harus sujud hormat kepada tanah? Begitulah. Bahkan kan kalau kita lihat di dalam tarikh yang ada dalam kitab Sawi itu, bahwa pangkat jabatan dari iblis itu banyak sekali. Dulunya itu malaikat ya, kalau dalam kitab Sawi itu. Dulunya malaikat pernah menjadi pimpinan semua malaikat. Jadi sebelum pimpinan itu oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu dulu iblis itu adalah malaikat. Dan dia jabatannya itu banyak. Di antaranya memimpin semua malaikat. Kemudian juga pernah menjadi juru kunci surga. Pokoknya banyak jabatannya. Maka ketika datang Adam, diciptakan Adam, maka dia aba wastakbaro, enggan, ingkar, tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena tadi itu khairum minhu, khalaqtani min tin wa khalaqtahu wa khalaqtahu minan nar. Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan aku, kata iblis, diciptakan oleh Allah dari api. Maka begitulah. Maka yang pertama memproklamirkan kesombongan atau takabur adalah iblis, laknatullah. Ini begitu. Nah, jadi wa man takabbara wada'ahullah, maka barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkan derajat martabatnya baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat. Yang seperti tadi iblis, yang tadinya kalau dia tidak sombong, tidak takabur, maka dia akan menjadi akan jadi di dalam surga selamanya. Akan tetapi karena kesombongan itu, sehingga dia martabatnya oleh Allah direndahkan di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf takwa itu adalah qaf. Taqwa. Qaf itu mempunyai arti makna al-qanaah. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki sifat karakter adalah al-qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup atas pemberian Allah. Sebagaimana tadi di dalam definisi Imam Ali kan, wasyukru alal jazil warido bil qalil. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan yang sangat banyak, dan ridho, qanaah, menerima apa adanya, menerima rasa cukup hatinya, menerima pemberian Allah, rezeki atau harta atau nikmat yang sedikit. Al-qanaah. Yang ketiga adalah al-wau, taqwa. Wau itu memiliki arti al-waro. Artinya orang yang takwa itu dia akan memiliki sifat karakter yang waro, apik, kehati-hatian. Hati-hati ketika dalam pergaulan, hati-hati ihtiyat ketika dalam pembicara dan sebagainya. Bahkan kan kalau dalam bicara, bukan kita di dalam kita mengungkap atau berbicara juga itu ada sifat kehati-hatian kalau orang yang takwa itu. Ketika dia itu bicara atau perkataannya itu baik, maka dia berbicara. Dan ketika perkataannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain, maka diam. Rasulullah dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, yang benar, atau kalau tidak bisa, tidak mampu berkata baik atau benar, maka liyasmut, diam. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Azkiyah mengatakan ketika seseorang akan berbicara, maka harus diperhatikan. Kalau sekiranya itu perkataannya itu baik, bermanfaat bagi diri dan orang lain, maka berkata. Begitu. Kenapa? Karena perkataan itu adalah seperti panah yang dilepaskan. Ketika anak panah itu sudah dilepaskan, tidak akan mungkin ditarik kembali. Begitu pula. Makanya banyak sekali ya Bapak Ibu yang kejadian-kejadian yang karena perkataan, omongan cina sepele, nyawa melayang. Salah satu contoh ketika tahun berapa ya gitu ada kejadian di terminal Cicahem. Ketika itu ada seorang mungkin preman di terminal gitu. Tidak sepele, hal sepele, dia minta rokok dong. Tapi ketika perkataannya itu binatang gitu ya gitu, apa yang terjadi? Sehingga ditusuk. Padahal biasa saja dia kalau biasa. Tapi ketika dia tersinggung, maka yang terjadi adalah bisa melayang atau bisa melayang nyawa kita dengan perkataan itu. Makanya betul kata Rasulullah SAW ketika barang siapa yang beriman pada hari akhir dan beriman pada Allah, maka berkatalah yang baik, yang benar, kalau tidak adalah diam. Kemudian yang keempat adalah ya. Ya ini memiliki makna arti yakin. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan memiliki keyakinan yang kuat, yang teguh, tidak akan mudah diombang-ambingkan, akan istiqomah, akan mudawamah istiqomah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu karakter atau sifat orang yang bertakwa. Bahkan kalau dalam surat tadi yang saya bacakan, surat Al-Imran ayat ke-33 ke-44, itu ciri tanda orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Jadi ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Memiliki karakter, memiliki ciri, tandanya apa? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah bis-sarra'i wad-dharra'i, ketika masa lapang dan ketika sempit, ketika susah, ketika bahagia, ketika kaya, ketika tidak kaya, ketika ada ataupun ketika tidak ada. Jadi orang yang takwa itu betullah karakter sifatnya atau tandanya itu ketika dia ada tidak ada, tetap dia berinfak. Ketika sakit ataupun dia tidak sakit atau sehat, tetap dia berinfak. Jadi berinfak dalam semua keadaan. Itu orang yang bertakwa itu. Bahkan kan kalau di dalam surat yang lain gitu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumu ahadun. Jadi berinfaklah kamu sekalian mimma razaqnakum, dari apa yang aku, kata Allah, berikan kepada kamu. Min qabli ayati yaumun atau ahadun, sebelum datang kepada seseorang itu mau ajal atau maut itu. Maka ketika itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika ajal telah datang, maka dia berkata, ya Allah, ya Rabbi, kembalikanlah aku, berilah waktu, berilah kesempatan yang kedua kali, maka aku akan berinfak, akan berdermakan harta rezeki yang engkau berikan kepada Allah. Bahkan di dalam salah satu sukses, ada salah satu sukses itu kebahagiaan itu menurut Sayyidina Ali itu ada memberikan rezeki dalam keadaan, semua keadaan. Itu salah satu tanda-tanda orang yang sukses itu seperti itu. Pertama adalah menginfakkan
rizki yang Allah berikan bisarra wa dara, di dalam keadaan susah ataupun senang, sempit ataupun lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qaid wal aab, apa itu? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal 'afina 'anil nas wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal ghaidha, dan bisa menahan diri. Jadi tanda orang yang bertakwa itu yang keduanya adalah dia ketika emosi bisa menahan dirinya. Jadi ketika marah, ketika emosi bisa mengendalikan bisa mengendalikan nafsunya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ada seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku satu nasihat yang mana dengan nasihat itu akan bermanfaat bagiku, tapi jangan banyak-banyak, supaya aku dapat mengingat itu nasihat. Kata sahabat. Apa jawab Rasul? Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasul, tunjukkanlah kepadaku satu nasihat yang membuat nasihat itu bermanfaat bagiku, tapi tidak terlalu banyak nasihat itu agar aku bisa mengamalkan nasihat itu. Apa Rasul berkata? La taghdab, jangan marah. Artinya bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita emosi, maka kita bisa mengendalikan. Itulah salah satu tanda orang yang bertakwa. Ketika dia marah, ketika dia emosi, maka dia bisa mengendalikan marah atau emosinya itu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang tenaganya besar, yang bisa gulat, yang bisa karate, taekwondo. Itu bukan orang yang kuat seperti itu, kata Rasul. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah ketika dia mampu mengendalikan amarahnya, emosinya, indal ghadab, ketika marah. Artinya orang yang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah bisa mengendalikan. Dan itulah salah satu tanda orang yang bertakwa, yaitu bisa menahan, mengendalikan nafsunya atau amarahnya ketika dia emosi. Bahkan kata Rasul, ketika kita marah, maka kemudian dia sedang berdiri, maka duduklah. Dan ketika duduk masih marah, maka berbaringlah. Itu cara-cara supaya kalau seorang marah, maka seperti Rasul seperti itu. Ketika dia marah, dia dalam keadaan duduk, maka berbaring. Bahkan kata dalam hadis dikatakan, bahwa marah itu adalah minasyaiton, innal ghadab minasyaiton, bahwa marah itu, emosi itu dari syaitan asalnya. Wa inna syayatin wa inna syaitan minan nari, dan setan diciptakan oleh Allah dari api. Wa innama, dan sesungguhnya api itu bisa padam bil ma'i, dengan air. Maka ketika seorang marah, fal dia tawaddo, maka dia berwudu. Jadi gitu cara-caranya ketika kita sedang emosi, sedang kita marah. Maka ketika kita marah, kata Rasul, maka yang pertama adalah kalau sedang berdiri, dia duduk. Kalau duduk masih marah, maka dia berbaring. Dan kalau misalnya masih marah, dia berbaring, maka Rasul pergi ke kamar mandi, ambil wudu. Insya Allah dengan wudu itu akan memadamkan, meredakan emosi atau amarah itu sendiri. Wal 'afina 'anil nas. Dan yang ketiga adalah tanda orang bertakwa itu adalah, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Itu, memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain melakukan, berbuat salah, maka orang yang bertakwa itu dia akan memaafkan sebesar apapun kesalahan orang itu. Dia akan memaafkan orang dan tidak akan pendendam orang yang memiliki
sifat atau karakter orang yang takwa itu. Bahkan kita contoh Rasulullah SAW. Rasul adalah salah satu teladan kita yang harus kita anuti, yang harus kita patuhi. Ketika Rasul dianiaya atau dimarahi, atau bahkan Rasul pernah dilempari dengan kotoran, dengan batu hingga bersusuran darah ketika di Thaif itu. Tapi Rasul tidak marah. Bahkan salah satu riwayat mengatakan ketika Rasul di Thaif dakwah, mengajak kepada orang supaya beribadah, beriman kepada Allah, akan tetapi apa yang didapat oleh Rasul? Cacian, makian, bahkan fisik, bahkan dilempari oleh batu sehingga berdarah pelipis Rasulullah SAW. Dan ketika itu ditawarin oleh gunung. Kata gunung, wahai ya Rasul, kalau engkau menghendaki, aku akan menghancurkan orang Thaif itu. Tapi apa? Jawaban Rasul, jangan. Karena Allah belum memberikan hidayah. Mudah-mudahan ke ayahnya atau siapa keturunannya dapat mendapatkan. Seperti itulah. Bahkan ketika salah satu hari Rasul ketika mau sholat, tiap sholat itu Rasul lewat ke pintu rumah orang Yahudi. Dan kemudian si pintu rumah Yahudi itu berdekatan dengan masjid. Setiap Rasul lewat pasti Rasul diludahi gitu ya. Sudah jadi langganan begitu ya. Mau sholat asar berjamaah di masjid, Yahudi sudah siap-siap gitu, ludahi gitu. Maghrib sampai tiap waktu sudah langganan Rasul diludahi. Tapi apa Rasul? Apakah marah, emosi, penendam? Tidak. Bahkan ketika salah satu hari Rasul mau melaksanakan sholat berjamaah, kemudian lewat ke pintu orang Yahudi itu, Rasul berhenti. Kenapa? Soalnya yang biasa langganan meludahi Rasul tidak meludahi. Setelah Rasul beres sholat, kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, si fulan yang biasa suka meludahi saya, kemana gerangan gitu? Saya rindu diludahinya gitu, diludahin gitu, kata Rasul. Kata sahabat, ya Rasul, si fulan itu sakit. Subhanallah. Kemudian Rasul pulang, kemudian kata Aisyah, ya Humairah, ada makanan tidak? Oh ada Rasul, ini kurma, bungkus. Saya akan menenggok orang yang biasa diludahi oleh yang meludahi saya gitu. Pertama kali Rasul langsung tutup pintu. Orang Yahudi gemetaran gitu. Kenapa? Pasti Muhammad mau balas dendam. Biasa dia meludahi Rasul ketika sudah mau sholat, pas kemudian dia sakit, Rasul datang, dikira mau balas dendam. Wah, pokoknya gitu ya, sudah gemetar gitu, gemetar begitu. Ya marhamullah. Kemudian Rasul masuk, dan apa yang terjadi? Rasul menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya? Lagi sakit katanya begitu. Dan langsung orang Yahudi itu dia masuk agama Islam. Dengan apa? Dengan akhlak Rasulullah SAW. Bayangkan ibu, kalau bapak misalnya seperti itu gimana? Ya udah di mana gitu, dilaporkan polisi ya, seperti itu. Rasul tidak. Makanya Rasul itu adalah bisa menahan. Rasul adalah model figur suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Rasul tidak pernah samalah. Namun ketika agama Islam dihina, dicaci maki, maka Rasul yang pertama kali maju. Begitu. Rasul itu kalau dirinya dihina, dilempari, disebut orang sihir, disebut orang gila, majnun gitu ya. Tidak marah, tidak tersinggung gitu. Tidak tersinggung gitu. Tapi ketika dihina, diusik, dicaci maki agamanya, agama Islam, Rasul pertama kali maju, pertama kali untuk menghadangnya begitu. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Makanya mungkin kalau dalam kehidupan sehari pasti kan yang namanya sebut dengan orang itu kan zon politikon ya, sosial itu. Sosial itu pasti ada saja, kalau dalam peribahasa
Kalau gelas tidak akan diadu dengan yang lainnya, pasti dengan sendok dan lainnya. Iya, seperti itu ya. Makanya di dalam kehidupan pasti seperti itu. Namun yang harus kita dapati adalah wal'afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan apabila orang lain membuat kesalahan. Makanya di dalam tadi salah satu kiat kesuksesan Sayyidina Ali adalah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu fazkurullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat kenistaan, kedurhakaan, berbuat dosa, maka yang kita lakukan adalah fazkuru, ingat kepada Allah. Ini tanda-tanda orang yang takwa itu seperti itu. Ketika dia melakukan kesalahan, kehilapan, dosa, maka dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru, kemudian beristighfar. Ya, mengingat kepada Allah, beristighfar, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan kehilapan atau dosa itu. Jadi kalau kita sudah taubat, kembali kepada Allah, membaca istighfar, maka tidak melanjutkan daripada dosa itu sendiri. Susah Bu ya, susah gitu. Kita melakukan dosa kepada Allah. Satu misalnya, ya Allah saya bertaubat, tidak akan lagi gitu. Namun yang susah itu adalah istiqomahnya, menjaga taubat itu sendiri, menjaga pasca bertaubat itu. Itu yang susah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahkan di dalam surat Al-Nisa ayat ke-16 17 itu, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya'maluna melakukan kehilapan atau dosa bijahalah, dengan tidak tahu. Jadi Allah akan menerima taubat orang yang melakukan kesalahan dengan dia tidak tahu. Oh, ini dosa enggak ya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu ini dosa, Allah akan menerima begitu. Kemudian Allah tidak akan menerima taubat orang yang ketika akan meninggal ajalnya. Gitu. Dalam surat An-Nisa bisa dilihat ayat 17 itu. Dan Allah tidak akan menerima taubat seseorang ketika ruhnya akan dicabut. Itu seperti siapa? Seperti yaitu Fir'aun. Ketika dia menentang Musa, ya, bahwa Musa sihir dan sebagainya, ketika dia mau ditenggelamkan di laut Merah itu, maka dia bertaubat. Saya mengakui kepada Nabi Musa dan kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Doanya tidak akan diterima. Makanya ketika kita bertaubat itu adalah jangan menunda-nunda. Ya, ketika kita melakukan kehilapan, kesalahan, maka kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak tahu usia kita kapan, ya, di mana ajal kita datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal atau mati atau maut itu, la yastaqdimuna, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa diakhirkan. Ketika sudah datang, sudah tidak bisa disogok gitu ya, seperti di dunia gampang. Kalau di dunia bisa disogok gitu ya. Tapi kalau di akhirat atau ketika oleh malaikat maut, malaikat Israil, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang kepada seseorang, maka tidak bisa didahulukan. Saya mah sudah bosan hidup, ingin meninggal. Tidak bisa. Bahkan buktinya Ibu ya, ada orang yang dia mau bunuh diri, naik ke lantai ke-50 lantai, ketika mau terjun terselamatkan.
Kenapa? Karena belum waktunya. Ya. Jadi belum waktunya. Atau misalnya orang, saya masih betah di dunia ini, pingin 1000 tahun lagi gitu. Tapi kalau sudah waktunya sudah, begitulah. Maka ajal itu, ketika datang ajal maka tidak bisa diakhirkan atau didahulukan. Gitulah. Bahkan dalam ayat lain, walaupun engkau lari dari ajal, dari maut, maka walaupun kalian itu mengumpet, bersembunyi di dalam peti dari besi, dikunci, tetap ajal akan datang. Makanya yang kita takutkan adalah bukan takutnya, tapi apakah kita siap tidaknya? Apakah amal kita sudah siap untuk bekal di akhirat nanti? Kenapa? Karena akhirat itu adalah awal kehidupan. Jadi kalau dunia itu adalah, jadi awal kehidupan itu adalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih kekal dan lebih baik. Jadi untuk orang Islam itu, akhirat itu adalah awal kehidupan. Dan kalau ketika di akhirat itu dia bahagia, maka selamanya lah bahagia. Tapi kalau ketika di akhirat nanti dia sengsara, maka nauzubillah akan sengsara selamanya. Yang harus kita lakukan adalah mungkin wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya Allah, dan beramal soleh. Itulah modal untuk kita bekal nanti di akhirat nanti. Bahkan kalau dihubungkan dengan takwa itu, fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian semua, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, pasti persiapan bekal. Kalau naik mobil, bensinnya harus cukup, apa yang harus dibawa. Begitu pula ketika kita mau ke kampung akhirat, menghadap Allah, maka yang harus kita persiapkan adalah bekal, yaitu amal soleh. Mudah-mudahan ketika kita sedang duduk, mudah-mudahan jadi tanda kita beribadah kepada Allah dan menjadikan syafaat, menjadikan pertolongan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, itu sekitar tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah apa? Mengimpakkan rezekinya di waktu senggang ataupun sempit, ada atau tidak ada. Yang kedua, bisa menahan hawa nafsu atau emosinya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah ketika melakukan kehilapan atau dosa, maka ingat pada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan tidak mengulangi lagi. Maka ulaika jazaohum, mereka itulah yang akan dibalas oleh Allah magfirah, ampunan, wa jannatun, dan surga yang mengalir di bawah surga itu air atau sungai-sungai yang sangat indah sekali. Mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa sehingga surganya Allah akan kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulan kita semua menjadi berkah, menjadi syahadah, saksi ketika kita lihat nanti bahwa kita pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dari saya sekian saja. Mohon maaf apabila kehilapan, kesalahan. Khudma safa dan maqadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.